warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mau kuliah infeksi jamur dan bakteri ya. Ini padahal dekanya kan siang ya? Iya. Kok kualik ya? Kenapa gak dibuat gini? Belum deka apa proses kuliah? Ngapain deh? Kayaknya harusnya tuh deka dulu kan, biasanya baru kuliah toh kan. Kuliah itu kan klarifikasi. Kalau kalian ada yang nggak mengerti, ada pertanyaan kan ditanyakan. Nah, kalau ini kan ngajari. Terus, tapi mungkin terbatas ini sih, ruangan sama blok-blok lain kan mungkin juga pasti mereka menjadwalkan pagi deka, siangnya kuliah. Jadi ya sudah, itu dibalik saja. Oke, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ada pada keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oh iya bentar, pentingnya itu udah minta ini kok. Tapi slide-nya ya, tapi belum saya ambil. Ini satu-satu aja ya. Ini Pak, sekarang kita kandidiasis. PDF-nya saya kasih yang kandidiasis dulu. Kontennya udah minta, tapi tadi pagi. Aku repot kalau lagi emak-emak ya. Tak lihat toh. Lupa. Udah ya, itu satu sudah saya kirim yang kandidiasis dulu, nanti yang berikutnya pagi. Ini sekarang pertama kandidiasis infeksi jamur sama infeksi bakteri di rongga mulut. Kalau banyak ya sebenarnya infeksi jamur tuh ada infeksi jamur, ada yang infeksi jamur utama ya yang kayak paling sering di rongga mulut itu ya memang kandidiasis.
yang lainnya namanya infeksi jamur oportunistik. Jadi biasanya terjadi ketika kondisi seseorang itu dalam keadaan imunokompromis. Itu ada banyak banget. Tapi biasanya memang sekunder. Jadi misalkan utamanya dia ada keluhan di bagian tubuh lain, baru muncul manifestasi di rongga mulut. Sedangkan kalau kandidiasis ini bisa muncul di rongga mulut saja. Dan yang paling sering dan kemungkinan nanti sebagai dokter gigi yang paling banyak infeksi jamur yang ditemui pasti ini kandidiasis. Jadi kandidiasis itu ya jamur di rongga mulut biasanya disebabkan oleh Candida albicans. Candida itu ada banyak ya, ada Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida parapsilosis gitu. Tapi yang paling sering memang Candida albicans. Kapan kita tahu itu disebabkan Candida albicans atau Candida lainnya? Itu nanti dari pemeriksaan kultur, pemeriksaan penunjang. Dan kapan pemeriksaan penunjang perlu dilakukan? Kalau ketika kalian mengobati infeksi jamur atau kandidiasis dengan lini pertama yaitu nistatin, tapi terus tidak kunjung membaik, lanjut ke lini berikutnya dan tidak kunjung membaik, bisa dilakukan kultur untuk membedakan itu Candida albicans atau Candida yang lain. Karena Candida yang lain ya sensitifnya sama antifungal yang lain. Nah, jadi ini ya oral kandidiasis itu infeksi oportunistik yang paling sering, gitu seringnya disebabkan oleh Candida albicans. Dan dia itu dikenal dengan the very young, the very old, the very sick. Jadi apa maksudnya? Infeksi kandidiasis ini kan terjadi di pasien-pasien yang imunokompromis. Pasien imunokompromis itu apakah pasien yang HIV aja gitu? Enggak. The very young itu balita bawah 3 tahun itu termasuk imunokompromis. Makanya kalian kalau punya adik atau anak, ada yang punya anak nggak di sini? Loh, kok ketawa sih? Temanku 18 tahun ya nikah loh. Dulu dokter gigi, sahabatku satu geng. The very young itu balita, jadi bawah 3 tahun atau yang mungkin balita masih, pokoknya yang bayi lah itu kan imunnya masih belum terbentuk sempurna ya, itu bisa disebut imunokompromis. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, atau kandidiasis itu banyak nanti datang ke kalian ke dokter gigi gitu ya. Anak saya ini kok putih-putih ya di rongga mulutnya kok banyak gitu. Terus padahal nggak sakit apa-apa gitu ya. Karena dia the very young aja. Tapi ya nggak apa-apa nanti diobatin. Memang itu umum terjadi karena termasuk imunokompromis. Terus the very old itu lansia 63 tahun ke atas itu juga apa-apain aja dia bisa kandidiasis. Makanya kenapa ini most prevalent opportunistic infection. Terus the very sick ya yang sakit, yang sedang sakit ya, menderita sakit apapun, sakit flu juga bisa gitu. Hamil, oh ya sama hamil ya, itu juga banyak terjadi kandidiasis dan itu bukan sesuatu yang patut ditakutkan. Jadi pasien wanita hamil datang ke dokter gigi, dia kok putih-putih, rongga mulut nyeri gitu. Dia kan mesti khawatir karena browsing isinya HIV gitu kan. Nggak apa-apa ya, memang ini kondisi imunokompromis, hamil itu kondisi imunokompromis dan nggak masalah ya, sudah obatin aja. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Tapi tetap baiknya diobatin ya, karena meskipun Candida albicans ini merupakan flora normal gitu, tapi ketika dia menjadi patogen dia juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain ya, terjadi candidemia itu bisa. Tapi jarang ya kalau terjadi di the very old, the very sick, kecuali sicknya itu HIV itu, atau udah yang mencapai tahap AIDS itu biasanya baru terjadi candidemia. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini merupakan faktor-faktor lain yang bisa mencetuskan terjadinya kandidiasis. Jadi misalkan obat-obatan, contohnya penggunaan itu ya broad spectrum antibiotik itu kalau jangka panjang, pasien yang beli amoxicillin diminum terus gitu, itu dia bisa terjadi kandidiasis. Terus penggunaan steroid sistemik termasuk inhaler yang mengandung steroid itu ya. Terus agen-agen sitotoksik. Terus kondisi-kondisi yang defisiensi nutrisi seperti kekurangan zat besi, asam folat, defisiensi B12 itu yang paling sering ya.
Terus penyakit-penyakit sistemik macam-macam ya, diabetes mellitus, hipotiroid, Addison disease, semua penyakit sistemik, HIV/AIDS apalagi. Terus kondisi-kondisi serostomia, itu tadi juga kalau misalkan pasien 63 tahun ke atas kan banyak sudah terjadi degenerasi di kelenjar salivanya ya, jadi otomatis terjadi serostomia, itu juga meningkatkan terjadinya kandidiasis di lansia. Terus malignancy and cancer terapi itu side effect dari terapi cancer juga. Terus faktor-faktor lain seperti sering merokok itu juga menyebabkan mulut kering yang bisa meningkatkan terjadinya kandidiasis. Wearing danger, kalau dangernya nggak bagus kan itu juga jadi jamur itu kan mesti tumbuh, jamur apapun itu kan mesti tumbuh di tempat yang lembab ya. Jadi kayak area-area dan area rongga mulut itu area yang lembab gitu. Jadi kalau sudah lembab, terus oral hygiene tidak dijaga, plus dia ada kondisi imunokompromis, ya akhirnya si flora normal di rongga mulut, salah satunya candida itu dia bisa berubah menjadi patogen. Gampangannya gitu. Jadi banyak sekali kalau faktor, apapun bisa. Ya ini sama ya. Ada yang lokal, tadi yang general. Nah ini patogenesisnya. Jadi awalnya itu terjadi kolonisasi, setelah itu terjadi infeksi superficial dulu, baru habis itu dia deep seated infection dan menyebar. Jadi awalnya itu bentukannya kan yeast. Kalau bentukannya yeast itu masih terkolonisasi, itu masih normal, itu namanya flora normal di rongga mulut. Bisa dikatakan patogen jika sudah ditemukan HIV atau infeksi. Jadi kalau misalkan kalian melakukan, kan sering tuh banyak pasien-pasien yang cancer fobia atau candidiasis fobia ya datang, keluhannya lidah putih, tapi saya ini nggak nyaman, lidahnya tebel gitu. Terus pokoknya ngotot aja, minta di swab, ya nggak apa-apa, swab aja. Tapi nanti kalau ternyata keluarnya ditemukan spora Candida albicans, nah dia langsung, tuh dok saya jamuran ternyata. Terus loh ini loh cuma spora gitu. Itu flora normal. Tapi kalau saya temukan HIV, Candida albicans, nah itu baru disebut patogen. Termasuk kakak koasmu itu sukanya ngotot, ini jamur. Padahal jelas-jelas ditulis ditemukannya spora Candida albicans. Berarti blok 10-nya di skip, tipis paling. Terus ini klasifikasi dari kandidiasis. Jadi menurut WHO itu kandidiasis kan ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut dibagi jadi dua. Jadi akut pseudomembran sama akut eritematosa. Yang bedainnya sebenarnya gampang ya. Semua jadi satu akut, satu kronik. Dua-duanya ada yang merah dan putih. Udah kayak gitu. Kalau yang putih satunya thrush, satunya kalau yang merah namanya atrofik akut atau akut eritematosa. Kalau yang akut pseudomembran yang atas ini itu dia gambarannya kayak gini, ada pelang putihnya. Bedanya apa nih sama leukoplakia dan sebagainya, itu dia kalau dikerok harus meninggalkan area eritematik, dan itu harus. Masalah keluhan, rata-rata ada keluhan nyeri panas terbakar, tapi nggak semua ada keluhan. Kalau ini juga, kalau yang merah ya nggak bisa dikerok, tapi nanti ditemukan gambaran jamur. Biasanya kalau yang merah ini, kalau yang putih ini ya kayak tadi ya, faktor-faktornya tadi banyak banget tadi. Kalau yang merah itu biasanya seringnya memang karena antibiotik jangka panjang sama inhalasi steroid atau penggunaan konsumsi steroid jangka panjang. Nah ini yang kronik eritematosa atau atrofik kronik, itu nanti gambarannya di next slide ya. Jadi dia itu eritema diffuse di palatum. Nah itu biasa disebut juga danger stomatitis. Danger stomatitis itu bukan sariawan karena danger ya, tapi radang karena danger, tapi yang dikaitkan dengan Candida albicans atau candidiasis. Itu biasanya karena pokoknya candidiasis yang terjadi di bawah danger. Nah, biasanya karena penggunaan gigi tiruan jangka panjang. Dibedakan ya sama stomatitis et causa. Jadi danger stomatitis itu beda sama stomatitis et causa danger. Kalau danger stomatitis pasti kronik eritematosa. Pasiennya pasti ada riwayat penggunaan gigi tiruan sudah 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun, itu kronik eritematosa. Tapi kalau stomatitis et causa danger, penggunaannya berapa? Saya baru pasang seminggu lalu. Nah, itu baru stomatitis et causa danger.
Jadi karena penggunaan gigi tiron ini nggak pas gitu ya, atau setelah insersi kan baru nggak nyaman tuh biasanya terjadi stomatitis, itu stomatitis et causa danger. Jadi jangan sampai keliru tulis, karena artinya berbeda jauh. Kalau danger stomatitis kan jamur. Terus ini ada yang kronik hiperplastik atau leukoplakia candidiasis. Jadi dia ini plak putih tebal tidak dapat dihapus. Gimana cara membedakannya dengan leukoplakia kulit? Memang nggak bisa. Tapi biasanya awal itu kan kita selalu melakukan pemeriksaan yang non-invasif. Jadi di swab dulu. Nah kalau sudah ditemukan jamur ya kita coba obati dengan antifungal. Nanti gimana perbaikannya. Kalau masih nggak bisa baru dilakukan biopsi. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan penunjang swab, mycological swab, itu nggak ditemukan candida gitu ya, berarti memang murni leukoplakia. Tapi kalau ketumpangan candida ya udah leukoplakia candidiasis. Aduh pagi-pagi ngantuk ya. Gitu. Terus ini tadi ya, danger stomatitis itu ada 3 tipe ya. Ada tipe 1 namanya Mansiform, type 2 itu diffuse kayak gini. Yang type 3 yang granular itu yang nyeri sih biasanya. Kalau yang 1-2 ini dia nggak nyeri, biasanya nggak ada keluhan. Kadang aja ada kayak nyeri panas tapi nggak terlalu dikeluhkan pasien. Biasanya ditemukan oleh dokter gigi. Karena kayak granular ini biasanya udah sampai nyeri. Nah terus berdasarkan lokasi, jadi jamur itu tadi yang berdasarkan WHO. Kalau yang berdasarkan lokasi spesifik itu ada yang di sudut mulut, di lidah, sama di mukokutan. Jadi kalau di sudut mulut disebutnya anular cheilitis. Kalau anular cheilitis nanti kita bahas lebih lanjut ya, anular cheilitis. Terus ada juga yang ini kan, median rhabdoglositis. Kemarin kan median rhabdoglositis sebenarnya masuk varian normal. Nah, tapi ada median rhabdoglositis. Jadi memang median rhabdoglositis itu bermuka 2, bisa varian normal, bisa karena candida. Bisa karena candida albicans itu. Bentukannya sama, varian normal sama candidiasis ya. Bedanya biasanya kalau median rhabdoglositis yang varian normal itu dia sudah dari dulu kayak gitu bentukannya. Tapi kalau yang median rhabdoglositis karena jamur itu pasiennya mengeluhnya, saya kok muncul merah di lidah tengah ya sekitar 1 bulan lalu kayak gitu. Jadi ada masanya, bukan yang dari dulu lidah saya udah kayak gini gitu, enggak. Makanya kemarin kan karena varian normal ya, karena pembentukan. Kalau yang ini kan karena jamur. Terus bedakannya lagi, biasanya jamur itu sering disebut kissing lesion. Jadi kalau ada di lidahnya kayak gini, coba dilihat di palatumnya. Selama palatumnya tidak tertutup gigi tiruan, itu biasanya dia ada kayak kemerahan juga di palatumnya. Gitu, untuk membedakan median rhabdoglositis yang varian normal. Sama ini juga, misalnya kayak tadi yang atropik kronik tadi, itu yang danger stomatitis tadi. Kalau misalkan dia memang candidiasis, biasanya juga waktu itu juga ada kissing lesionnya. Jadi di bawahnya, di lidahnya tuh biasanya ada pseudomembrannya atau ya ada berupa median rhabdoglositisnya gitu, sering kayak gitu. Jadi karena saling ini kan. Jadi kalau jamur tumbuh di rumah kan dia bisa menyebar atas bawah. Nah kalau candidiasis mukokutan ini yang sudah sampai ke kulit, dan itu biasanya karena defisiensi imun ya, yang cukup berat. Jadi agak jarang karena kalau udah sampai mukokutan gini kalian juga nggak bisa ngobatin sendiri. Ini udah harus per oral dan sulit kalau cuma lini pertama. Nah ini kalau pemeriksaan penunjangnya itu biasanya untuk membuktikan dia ada jamur atau enggak ya dengan eksfoliatif sitologi. Jadi biasanya sih bisa dikerok pakai stick es krim. Sebenarnya kalau swab nanti kalian kan belajar ya bisa pakai alat swab itu. Dia sekarang sudah ada sepaket gitu sih, gitu. Modelnya kayak cotton bud tapi panjang dan lebih besar dan lebih kaku lah gitu. Jadi bisa untuk mengerok ini pseudomembran, khusus yang pseudomembran sih kalau itu menurut saya. Karena kalau pakai yang untuk danger stomatitis tadi kan lesinya merah. Kalau cuma pakai yang cotton swab itu nggak akan pernah keambil hifanya. Jadi harus menggunakan ini spatula logam steril atau minimal pakai stick es krim. Tapi stick es krim kan juga masih sering patah ya gitu. Itu baru bisa dapat hifa. Kalau yang
lesi-lesi yang erythematos. Tapi kalau yang kayak pseudomembran gitu pakai yang swab itu bisa. Jadi ini ya kalau itu, jadi mengindikasikan patogen itu harus ada HIV. Kalau enggak ya namanya komensal aja. Terus berikutnya ada pemeriksaan kultur. Kultur itu nanti aja Kak. Ini kan selain biayanya juga di atasnya eksfoliatif sitologi, juga itu jika kalian sudah melakukan pemberian lini pertama, lini kedua, lini ketiga, oh nggak bisa ya gitu. Padahal ini tadi kemarin eksfoliatifnya ada hifa jamur gitu, kok masih nggak sembuh-sembuh ya. Selain juga diobati faktor predisposisinya ya coba dikultur. Siapa tahu itu bukan albikan tapi glabrata. Itu juga sering sih glabrata di kondisi-kondisi pasien imunokompromis. Nah kalau yang biopsi ini khusus untuk yang itu tadi ya, yang kandida hiperplastik. Ini ya sama ya, swab, kultur ya. Nah ini pemberian treatmentnya, kecil kan, terus baca di situ. Jadi first line-nya semua tentang nystatin, itu tanpa ini lah, tanpa pertanyaan. Ini nystatin, kenapa nystatin? Ya karena dia paling aman, tidak diserap di tubuh gitu. Jadi cara pakainya ini ya 4-6 mili di kulum telan. Setelah kulum telan tidak boleh makan minum paling nggak 30 menit karena rasanya kan agak pahit. Kalau kalian nggak KIE, pasien habis kulum itu diminumin air putih, dikumur air putih atau dikumur klorhexidin, hilang lagi lah itu nystatinnya, makanya nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi pasien tuh nggak sembuh bukan karena itu kan glabrata, tapi karena penggunaan obatnya salah. Jadi nystatin suspension itu ditetes, dikulum telan minimal 14 hari, 7 hari. Karena kenapa kok 14 hari? Karena HIV itu kan invading ya, jauh ke bawah. 7 hari tok itu sudah nggak kelihatan memang klinisnya ya, klinis jamurnya. Biasanya akhirnya sama dokter gigi disuruh berhenti. Oh ya sudah berhenti aja. Tapi padahal dia itu kan invasi ke dalamnya tuh jauh gitu. Nah karena yang di bawah itu belum sembuh, dia muncul lagi. Makanya sembuh gak sembuh ya, maksudnya sudah sembuh 7 hari tetap lanjutin sampai 14 hari. Terus itu dosisnya ya 4-6 mili, 4-5 kali per hari. Terus belum telan kecuali, tapi nystatin itu kan mengandung sukrosa, kecuali ada pasien kondisi diabetes mellitus, itu nystatinnya di kulum 2. Terus miconazole oral gel itu nggak ada ya, adanya miconazole untuk di luar, biasanya untuk kondisi-kondisi ini amyloiditis yang krim ya, miconazole krim itu bisa. Terus second line-nya pakai amphotericin B. Tapi biasanya kalau untuk dokter gigi sudah, kalau sudah first line nggak bisa, dirujuk aja. Karena penggunaan second line, third line itu butuh pemeriksaan lebih lanjut karena beberapa kan kontraindikasi. Nah, tapi yang paling penting untuk dokter gigi adalah non-pharmacology treatment alias patient's education. Jadi misalkan pasien dengan penggunaan dengernya oplok-oplok, dia mengeluhkan di kerongkongan mulutnya nyeri, panas, terbakar. Percuma kalian obatin pakai nystatin ya sembuh, cuman karena gigirannya dengernya masih oplok-oplok ya nanti kayak gitu lagi gitu. Jadi yang paling penting ya patient's education. Sama kayak tadi misalkan pasien makannya nggak teratur, makannya nggak sehat gitu ya, defisiensi nutrisi itu juga bisa banget ya. Percuma diobatin nystatin ya sembuh, tapi nanti kalau dia kondisi nutrisinya nggak diperbaiki ya dia bakalan kandidiasis lagi gitu. Jadi yang paling penting sebagai dokter gigi ya memang kayaknya klise ya, patient's education. Tapi kalau nggak diedukasi ya dia cuma obat aja, nggak percuma. Ini untuk pasien-pasien dengan resiko neutropenia ya, bisa dilakukan fluconazole, itraconazole, voriconazole. Ini cukup tahu ya, ada macam-macam di selain lini pertama dan lini kedua. Cuman biasanya jarang dipakai ya kalau ke dokter gigi, perlu rujukan lebih lanjut. Ini ya. Nah, terus berikutnya amolar cheilitis. Itu sebenarnya tadi masuk salah satu penyakit
salah satu klasifikasi kandidiasis ya berdasarkan lokasinya. Tapi kenapa saya bahas sendiri? Karena ini juga sering banget. Jangan dari sini juga pasti ada masalah kelitis ya kan. Nggak ngapa-ngapain pasti masalah kelitis. Maksudnya banyak banget itu. Alar kelitis tuh inflamasi di sudut mulut udah. Pokoknya sudut mulut kalian itu kering, perih itu namanya alar kelitis. Penyebabnya kalau yang ini nggak murni Candida albicans, biasanya dia bersama-sama dengan bakteri. Jadi Candida albicans dengan bakteri Staphylococcus aureus sama beta hemolytic streptococcus. Ini juga ada faktor-faktor predisposisinya ya. Paling sering itu memang di ill-fitting prosthesis atau ill-fitting denture-nya nggak pas, jadi DVO-nya itu turun, dia jadi ngumpul di sini kan salivanya plus dia ofisnya mungkin buruk, terus jadinya lembab kan di sudut mulutnya, akhirnya itu jadi tempat tumbuhnya jamur dan bakteri. Terus tadi ini sama sih rata-rata ya, defisiensi nutrisi, anemia, hipersalivasi yang ada di sudut mulut, terus kebiasaan buruk ya, kayak misalkan sukanya gini-gini jilat-jilat sudut bibir gitu. Terus kalau di anak-anak tuh biasanya juga lumut-lumut ibu jari, jarinya kotor, habis metana, terus dia di sudut mulut, di semut-semut gitu. Terus sindroma gitu ya. Nah ini sebenarnya kenapa sih kok bisa muncul antara jamur dengan bakteri ya? Karena mereka itu saling menguntungkan gitu, bisa bekerja sama dengan baik untuk membuat seseorang sakit. Dia bisa bekerja sama secara sinergis. Jadi kalau Streptococcus itu dia mengekspresikan laktat, itu yang mana sangat baik untuk pertumbuhan jamur. Dan jamur sendiri dia itu bisa menurunkan tekanan oksigen, yang mana itu juga sangat baik untuk Streptococcus. Jadi dia itu bekerja sama dengan baik, simbiosis mutualisme untuk membuat sakit human. Cara mendiagnosa amyloiditis ya dari medical ya, dari anamnesa, dari pemeriksaan klinis. Dan jangan lupa ya kalau anamnesa, kalau jamur harus detail karena pengobatannya tidak hanya mengobati dengan nistatin saja, tapi juga dengan tadi ya patient's education. Makanya kenapa medical history-nya harus digali. Jadi kenapa dia kok bisa amyloiditis gitu. Jadi ditanya punya riwayat apa aja, ada termasuk gejala-gejala anemia, gejala kebiasaan buruk merokok itu ya. Itu ditanyakan semua. Karena itu yang harus dieliminasi. Nah ini ya simptomnya, pain crack, fissure, blister bisa, erosi bisa, pokoknya ada nyeri lah di sudut mulut. Oh ya terus kalau amyloiditis biasanya kanan kiri ya, seringnya kanan kiri. Jarang amyloiditis satu sisi kecuali karena trauma gitu. Misalkan habis cabutan terus kena beam gitu ya, jadinya amyloiditis satu sisi. Kalau amyloiditis satu sisi patut dicurigai dengan diagnosa banding lainnya seperti herpes labialis, herpes zoster, itu juga terjadi lentingan di sudut mulut tapi seringnya satu sisi. Tapi kalau lentingan di dua sudut, yaitu amyloiditis. Nah itu kenapa? Dan pengobatannya kan beda jauh soalnya. Kalau amyloiditis kan dengan antibiotik dan anti jamur. Kalau yang satu sisi dan ternyata itu ke arah herpes, itu pengobatannya kan antivirus. Ini sama ya kayak tadi, pakai staining untuk melihat HIV ya, histologi. Lalu berikutnya kalau mau tahu bakteri dan jamurnya apa, dikultur. Ini pengobatannya karena dia di luar pakai yang krim ya. Ini statin krim, iconazole krim. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi sudah biasanya terus dia juga kadang diobati sendiri. Terus tapi terus tadi misalnya amyloiditisnya karena trauma gitu kan, berarti kan nggak ada jamur atau bakterinya, itu berarti diobatinnya ya, untuk mengurangi inflamasi aja bisa pakai steroid. Bisa juga sih terjadi karena trauma non bakteri dan non jamur di kedua sisi. Misalkan contoh, ya itu tadi bisa pencabutan kanan kiri, habis ototektomi kanan kiri itu biasanya juga terjadi amyloiditis di dua sudut mulut. Nah, itu pengobatannya bukan
anti jamur dan anti bakteri dan antibiotik, tapi pengobatannya dengan kortikosteroid untuk menekan inflamasinya. Tapi kalau ada suspeknya tadi kayak ill-fitting danger gitu-gitu, itu pasti kemungkinan ke arah antibiotik dan anti jamur. Jadi kalau satu sisi dicurigai dan digali lagi riwayatnya ada demam dan sebagainya, kalau ada demam cenderung ke virus, berarti dikasihnya antivirus gitu ya. Jadi jangan keliru, dilihat, ditanya. Jadi tidak bisa didiagnosa hanya secara klinis. Saya lanjut dulu aja ya. Yang berikutnya saya kasih dulu ke Ali.